I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pandangan yang tajam ya dari Faisal Basri, seorang ekonom senior dari UI, itu tentang kehadiran smelter nikel yang dipuja-puja ya sebagai proyek hilirisasi, itu sebagai proyek terbesar dari Jokowi, kata siapa, Luhut ya. Tapi sebenarnya kehadiran smelter nikel ini itu karena dia nggak berada di ruang hampa, harus didekati dengan pendekatan yang lebih komprehensif ya. Jadi kata Faisal Basri itu, smelter nikel itu nggak cukup kalau kita menganalisisnya secara teknis ekonomi atau dari segi teknis bisnis saja. Jadi nggak bisa begitu. Tapi smelter nikel ini dia tidak berada di ruang hampa, tapi dia juga berada dalam, selain lingkup nasional, juga menyangkut ya, berkaitan dengan dinamika geopolitik, berkaitan dengan geoekonomi global. Jadi smelter nikel ini sebenarnya menurut Faisal Basri itu nggak sekedar isu domestik atau isu nasional, tapi juga sudah membentur ya sebagai sebuah isu global yang berbagai negara itu terlibat ya dalam kehadiran kebijakan smelter nikel itu. Begitu juga lembaga-lembaga internasional. Jadi pendekatan ekonomi dan politik itu bisa dijadikan satu cara untuk menganalisis lebih tajam, untuk membedah ya keberadaan smelter nikel di Indonesia. Tetap kepentingan nasional itu, kata Faisal Basri, itu menjadi acuan ya. Kita nggak bisa diintervensi atau kita nggak sudi diintervensi oleh pihak luar. Nah, Faisal Basri mengingatkan kita juga sekaligus pada nafas yang sama menentang ya nasionalisme ya yang dijadikan kedok oleh siapa nggak tahu untuk membungkus kepentingan pribadi, vested interest yang berkaitan dengan itu, smelter nikel itu. Semua orang udah tahu ya siapa kepentingan pribadinya, atau enggak ya, kepentingan nasionalisme juga kita tentang kalau dia dibungkus ya dengan kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Di sini dia nggak nyebut ya, tapi dulu waktu zaman COVID, Faisal Basri pernah bilang Luhut itu lebih berbahaya dari COVID-19 ya. Apakah dalam konteks smelter nikel? Saya nggak tahu ya. Nah, dalam urean-ureannya itu, kalau Faisal Basri menyebut konteks smelter nikel dengan menyebut Cina, yang dia maksud Cina itu sebagai sebuah entitas negara ya. Jadi kalau dia nyebut Cina itu nggak ada terkandung sentimen ras sama sekali katanya. Jadi Cina dalam narasi yang dikembangkan oleh Faisal Basri dalam konteks smelter Cina, smelter nikel yang dikelola oleh Cina, itu yang dimaksud Cina di situ adalah Cina sebagai entitas negara ya. Jadi bukan orang Cina yang berkaitan, bukan saudara kita sebangsa dan setanah air yang beretnis Tionghoa, bukan itu yang dimaksud Cina, tapi Cina sebagai satu entitas negara ya. Malah kata Faisal Basri, gak sedikit pengelola tambang biji nikel adalah saudara kita yang kebetulan etnis Tionghoa. Bahkan beberapa dari mereka adalah sahabat dekat daripada siapa? Dari Faisal Basri. Ya. Bahkan Faisal Basri itu salah satu tim pakar di organisasi inti, yaitu Indonesia Tionghoa. Jadi dia ingin menegaskan bahwa yang dia maksud Cina dalam konteks pembahasan smelter nikel itu bukanlah orang-orang
yang beretnis Tionghoa tapi Cina dalam pengertian entitas negara, yaitu Tiongkok ya. Jadi kekhawatiran ada sejumlah orang yang mempertanyakan atau yang akan akan muncul sentimen rasial gara-gara tulisan Faisal Basri itu nampaknya bisa dihindari sejak awal ya. Jadi dalam tulisannya di faisalbasri.com itu gempita dan deru pembangunan selama Presiden Jokowi memang luar biasa namanya. Jadi tak heran kalau investasi itu diprioritaskan. Kebijakan hilirisasi yang menjadi unggulan membuat istilah industrialisasi meredup, diganti dengan istilah yang lebih moncer, yaitu hilirisasi. Sebenarnya kata Faisal Basri, hilirisasi dan industrialisasi itu hampir setali tiga uang, bedanya katanya. Hilirisasi tujuannya untuk mengolah sumber daya alam agar bernilai lebih bertambah tinggi, tidak semata-mata keruk terus dijual, tebang atau dijual, dan peti terus dijual. Sementara istilah industrialisasi itu maknanya lebih luas ya, nggak sekedar mengolah sumber daya alam. Sementara industrialisasi itu tujuannya memperkuat struktur industri agar kukuh, berkelanjutan, berdaya saing, mengembangkan budaya industri, tidak sekedar membangun pabrik, ya, memperbanyak porsi pekerja formal, membangun kelas menengah yang mumpuni, mempercepat transformasi perekonomian serta mengurangi ketimpangan berbagai dimensi. Itu tujuan atau industrialisasi. Keberhasilan industrialisasi inilah yang merupakan salah satu prasyarat penting ya, agar negara itu terhindar dari middle income trap, jebakan pendapatan menengah, dan mampu menggapai status negara maju, bukan sekedar negara berpendapatan tinggi. Ya, bukan negara yang berpendapatan tinggi, tapi trap, middle income trap ya, kelas pendapatan menengah ya. Jadi kalau menurut Faisal Basri ini dalam data-data yang dikemukakan di faisalbasri.com itu menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir justru mengalami perlambatan, nggak beranjak dari kisaran 5%, jauh dari target 7% pada pemerintahan periode pertama dan 6% pada periode kedua. Ini ada perlambatan ya, luar biasa. Tahun 2020 itu 5% ya. Terus sekarang 2023 itu 4,7%. Jadi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi sejalan ya dengan penurunan laju pertumbuhan investasi dan pembentukan modal tetap bruto. Segala cara telah ditempuh, nggak tanggung-tanggung kata Faisal Basri. Ada Menko, koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Ada ketua BKPM sekaligus menyandang jabatan Menteri Investasi dan pembentukan Satgas Percepatan Investasi. Telah hadir pula yang Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat yang bertujuan untuk mengenyahkan segala hambatan investasi dan sejumlah insentif dan fasilitas istimewa untuk menarik investasi. Malah kata Faisal Basri, Presiden Jokowi menyempatkan datang ke kantor pengusaha kelas kakap dunia. Bukannya meroket katanya. Justru pertumbuhan investasi semakin melambat. Hampir semester pertama tahun ini ya, investasi yaitu pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh 3,3%, ya kan? Tahun 2022 itu 3,8, ya. 2021 3,80, tahun 2020 minus 4, ya kan? 0,96. Jadi melambat ya. Sekalipun porsi investasi dalam PDB turun, namun masih tergolong relatif tinggi katanya dibanding negara-negara tetangga. Dengan porsi investasi dalam PDB yang sudah turun di sekitar
28% DWS ini pertumbuhan ekonomi sejatinya bisa lebih tinggi asal pemerintah berhasil menekan incremental capital output ratio yang melonjak tajam selama pemerintahan Jokowi. Incremental capital output ratio yang tinggi mencerminkan investasi tidak efisien. Kenapa? Ya, tidak efisien karena akibat markup, ya, penggelembungan anggaran, ya, dan korupsi. Terus kemudian penunjukan langsung dalam pembangunan proyek-proyek pemerintah, perencanaan yang lemah, serta buruknya manajemen proyek. Wah, data-data cukup meyakinkan, ya. Ternyata kualitas investasi pun buruk. Sekitar 3/4 pembentukan modal berwujud bangunan. Wah, 3/4 pembentukan modal berwujud bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10% saja selama 5 tahun terakhir. Bangunan semata-mata, kata Faisal Basri, itu nggak bisa menghasilkan output fisik tanpa kehadiran mesin dan peralatan. Tidak pula bisa mendorong ekspor barang. Pada peralatan, investasi mesin dan peralatan cuma 10%. 3/4 berarti 75% itu hanya untuk modal bangunannya. Bangun ini, bangun itu. Jadi nggak ada proses-proses untuk menghasilkan barang, apalagi tidak ada kegiatan mengekspor, mendorong ekspor barang, ya. Jadi luar biasa ini, ya kan? 75% itu untuk bangunan, 10% untuk mesin, ya, yang nggak bisa produksi kalau investasinya itu lebih banyak untuk beton atau bangunan-bangunan, ya. Sekarang pemerintah katanya kata Faisal Basri itu kan mengencarkan hilirisasi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus bermunculan. Namun industrialisasi saja terus memudar. Tadi sudah dijelaskan, ya, perbedaan hilirisasi dengan industrialisasi. Pertumbuhan sektor industri manufaktur selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB sejak 2005 hingga kini, kecuali pada tahun 2011. Apa akibatnya? Peranan industri manufaktur dalam PDB meluncur hingga titik terendah pada 2020, tinggal 18,3%. Tampak pada peragaan di bawah ini kemerosotan Indonesia paling tajam dan persisten, ya. Dibandingkan negara-negara lain, ya, Indonesia paling tajam dan persisten. Indonesia dibandingkan Vietnam, dibandingkan Korea, ya. Korea malah meningkat, ya. Cina juga turun, ya. Tapi Indonesia turunnya paling tajam, ya. Luar biasa. Peranan industri manufaktur itu nyungsep, ya. Akibatnya apa? Kemerosotan relatif industri manufaktur itu implikasinya, kata Faisal Basri, itu turunnya tax ratio hingga hanya mencapai 1 digit, ya. Peningkatan pekerjaan informal yang telah mencapai 60% pada tahun 2023 dan kemerosotan total faktor produktivitasnya. Luar biasa ini. Jadi itulah lingkungan strategis seperti itulah yang dihadapi oleh dunia usaha, ya. Termasuk keberadaan industri smelter nikel. Ditambah lagi dengan kemunduran demokrasi, baik demokrasi indeks versi Economist Intelligence Unit maupun FIDEM report menunjukkan peringkat Indonesia merosot tajam dalam 2 tahun terakhir. Kita lihat, ya, negara-negara yang full demokrasi itu 1, 2, 3, 4, paling atas Norwegia, ya, skornya 9,81. Kemudian nomor negara yang ke-24 yang termasuk demokrasinya bagus itu Korea Selatan 8,3, ya. Indonesia termasuk demokrasi yang
Ya begitulah ya. Urutan ke-54 skornya 6,5, 6,71. Di bawah Filipina, ya, di bawah Brasil, di bawah India, di bawah Timor Leste. Kita ini dari segi demokrasi ya. Jadi semua situasi itu mempengaruhi ya. Ada mempengaruhi profil Indonesia di mata internasional ya. Kemudian kita lihat dulu ada indeks demokrasi menurut CPI itu, Corruption Perception Index ya. Kita turun dari 38 ya. Turun tahun 2022 menjadi 34. Negara yang paling korup ya. Sementara Somalia adalah negara yang paling korup dengan nilai 12 ya. Jadi kata Faisal Basri, jadi penurunan indeks demokrasi itu, kemudian checks and balances juga meredup, ya. Indeks demokrasi juga turun, conflict of interest ya, itu kian kasat mata di pusaran inti kekuasaan ya. Jadi benturan kepentingan ya antara pengusaha dan penguasa itu begitu jelas ya, karena batas antara penguasa dan penguasa kian pudar sehingga menyuburkan oligarki. Nah, lingkungan-lingkungan yang digambarkan oleh Faisal Basri, lingkungan strategis yang tadi itulah ya, muncullah ya smelter nikel itu hadir. Jadi polemik tentang smelter nikel yang digembar-gemborkan sebagai proyek hilirisasi yang hebat dari Jokowi itu justru lahir ya, lahir bersamaan dengan indeks demokrasi yang turun ya. Terus kaum oposisi yang melemah, benturan kepentingan yang tampak di depan mata ya, berada di lingkaran kekuasaan. Sementara pemain pasar dan penguasa itu menyatu ya. Dia yang membuat peraturan dan dia yang bermain di pasar itu. Itulah Indonesia kita sekarang. Jadi smelter nikel itu harus dilihat dalam kacamata yang lebih luas, yaitu pendekatan pendekatan menurut pendekatan tidak aja ekonomi dan bisnis semata ya, tapi harus didekati dengan pendekatan yang lebih komprehensif ya. Komprehensif, pendekatan ekonomi politik ya. Ya enggak? Dan itulah yang dilakukan oleh Faisal Basri. Satu, serangan-serangan kritik yang tajam berdasarkan data, berdasarkan fakta yang meruntuhkan ya kebanggaan proyek hilirisasi Jokowi pada tingkat empirik. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.